selamat sore teman-teman. Selamat menjalankan aktivitas, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Rahman dari Jambi. Dan sore hari ini saya akan membaca dongeng yang berjudul Umang-Umang dan Gonggong yang ditulis oleh Eka Hardiana. Dalam perjalanan yang ingin dilalui, Umang-Umang melihat banyak nelayan. Karena ketakutan, Umang-Umang kembali ke rumah. Sesampai di rumah, Umang-Umang merasa bingung harus bagaimana karena dia ingin makan. Namun, di rumahnya tidak ada makanan. Ia juga tidak berani melewati para nelayan karena takut tersangkut jaring. Selain itu, anak-anak nelayan juga sangat ramai di tepi pantai. Ia takut tertangkap. Setelah beberapa saat berpikir, dia pun mempunyai ide ke rumah Gonggong. Tanpa berpikir panjang, langsung menuju rumah si Gonggong dan mengetuk pintu. Tok tok tok. Suara ketukan pintu Umang-Umang terdengar. Namun belum ada jawaban dari dalam rumah. Lalu dia mengetuk kembali pintu sekuat mungkin. Tok 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 tok. Suara ketukan Umang-Umang kembali terdengar sangat keras. Gonggong menuju pintu dan belum sempat ia membuka pintu, pintu roboh karena ketukan Umang-Umang yang sangat keras. Brah! Bunyi suara pintu terjatuh. Gonggong kaget. Begitu Umang-Umang tidak berniat untuk merusak pintu Gonggong. Selain mengganggu tidurku, kamu juga merusak pintuku, pintu rumahku. Aku tidak suka ada yang merusak tempat tinggalku, ucap si Gonggong dengan wajah yang marah. Maafkan aku teman, aku tidak sengaja karena perutku lapar. Tadi aku pergi mencari makan, tetapi di perjalanan melihat banyak nelayan. Aku takut, jadi aku pulang. Mohon maafkan aku, kata Umang-Umang dengan wajah yang merasa penuh kesalahan. Baiklah, aku akan maafkan dirimu, tapi jangan diulangi, ucap si Gonggong. Sekarang bantu aku perbaiki pintu, kata Gonggong. Tunggu dulu teman, aku terlalu lapar. Bisakah kau memberiku makanan walaupun sedikit saja? Pinta Umang-Umang. Baiklah, ayo masuk, pinta Gonggong, lalu mengambil makanan untuk Umang-Umang. Setelah makan di hadapan Umang-Umang, ia langsung menyantap makanan tanpa berdoa terlebih dahulu dan tidak mencuci tangan. Maka makannya yang pelan dan aku perhatikan kamu tidak mencuci tangan. Nanti kamu sakit perut, kata Gonggong menasihati Umang-Umang. Aku sudah biasa makan tanpa cuci tangan. Buktinya aku sehat-sehat saja. Yang jelas aku sangat lapar, kakiku gemetaran, kata Umang-Umang sambil melahap makanan. Tidak butuh waktu lama, makanan Umang-Umang habis dan ia langsung merebahkan tubuhnya dan berniat ingin tidur. Hei teman, jangan tidur dulu, pintuku ini bagaimana? Tanya Gonggong. Hari masih panjang, perjalanan juga sebentar. Khusus untuk pintu itu, aku sendiri juga bisa menyelesaikan tanpa bantuanmu. Tenang saja, aku mau tidur sebentar, kata Umang-Umang. Umang-Umang lalu memejamkan mata, sedangkan Gonggong hanya terdiam melihat tingkah temannya. Sebetulnya ia mulai kesal kepada Umang-Umang, tetapi itu sudah biasa. Dia juga berniat pergi bekerja mencari makanan saat itu. Jadi dia tidak mau berlama-lama melayani temannya. Baiklah, aku akan pergi bekerja. Nanti setelah kau terbangun, jangan lupa pintu rumahku, karena mungkin aku pulang agak terlambat, kata Gonggong. Umang-Umang yang mendengar hanya melambaikan tangan, petanda mengerti. Gonggong pun berlalu menuju tempat biasa yang bekerja dan mencari makan. Tak beberapa lama kepergian Gonggong, Umang-Umang mendadak merasa sakit perut.
Ia baru teringat perkataan Gonggong bahwa sebelum makan harus mencuci tangan terlebih dahulu. Tapi ia tidak mau mendengarkan atau menghindarkan perkataan Gonggong. Tanpa merasa tanpa terasa hari mulai sore. Panjang hari itu pula Umang-Umang merasa sakit perut begitu sakit perutnya. Sedangkan Gonggong baru selesai bekerja dengan kembali ke rumah. Hai teman, kau masih di rumahku, tidak pulang? Kenapa pintu rumahku belum kau perbaiki? Bahkan kamu bisa memperbaiki tanpa aku, tanya Gonggong. Maafkan aku teman, perutku sakit banget. Hingga aku berdiri pun aku tidak kuat. Maafkan aku menyesal tidak mendengar nasihatmu, kata Umang-Umang dengan wajah mulai pucat. Ya sudah teman, karena hanya kau satu-satunya temanku di sini, seperti biasanya aku memaafkan segala yang kesalahan kamu. Perbuatan padaku, kebetulan kamu juga tidak sengaja merusak pintu rumah. Kalau mau obat nanti aku carikan, tetapi tunggu sebentar, perbaiki pintu rumahku dulu, kata Gonggong sambil memperbaiki pintu rumah. Setelah memperbaiki pintu rumahnya, Gonggong pergi mencari obat, lalu kembali dengan cepat. Gonggong menghampiri temannya si Umang-Umang dan memberikan obat sakit perut. Umang-Umang sangat berterima kasih pada Gonggong atas kebaikan hatinya. Umang-Umang berjanji akan merubah sikap yang ceroboh dan juga penakut. Ia sadar bahwa hidup meminta dan hidup tidak bersih bukanlah perbuatan yang baik, karena akan merugikan diri sendiri. Setelah minum obat, Umang-Umang merasa tidak sakit perut lagi. Umang-Umang pun akhirnya pulang ke rumahnya. Pada suatu pagi, Umang-Umang memberanikan diri pergi bekerja mencari makan. Dia berharap agar para nelayan tidak tampak lagi, agar ia bisa bebas bekerja tanpa rasa takut. Namun semua tidak sesuai harapan. Tampak dari jauh para nelayan makin bertambah jumlahnya. Lalu ia berpikir akan mencari makan di dekat rumah saja. Dia juga tidak mau lagi merepotkan temannya Gonggong. Saat Umang-Umang sedang mencari makan di sekitarnya dan yang dia lewati, Gonggong pun datang dan menyapa Umang-Umang. Hari ini Gonggong berniat mencari makan di tepi pantai. Namun Umang-Umang melarang Gonggong ke sana karena di sana ada tempat para nelayan berkumpul, terutama anak-anak nelayan. Akan tetapi Gonggong terlalu percaya diri bahwa dia adalah pemberani. Ia terus saja berjalan dan meninggalkan Umang-Umang, sedangkan Umang-Umang hanya bisa mendoakan temannya. Setelah sampai tepi pantai, Gonggong melihat sekumpulan nelayan. Namun belum sempat Gonggong mengembalikan diri, ia sudah tertangkap dan masuk ke sebuah kendi. Gonggong berusaha meminta tolong, namun percuma karena tidak ada yang mendengarnya. Gonggong terbayang temannya Umang-Umang yang melarang untuk pergi bekerja mencari makan di tempat ini. Ia baru menyadari terlalu percaya diri bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hari sudah sore, Umang-Umang memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Namun ia merasa khawatir kepada temannya. Sudah sangat sore, kok temanku belum pulang? Dengan sisa keberanian, Umang-Umang menyusul temannya. Setelah sampai ke tujuan dan mengendap-endap, ia tidak melihat Gonggong. Namun alangkah kagetnya setelah mendengar ada suara memanggilnya. Rupanya namanya disebut oleh anak-anak nelayan, sehingga ia merasa dipanggil. Anak-anak nelayan melihat keberadaan Umang-Umang. Dengan cepat Umang-Umang berlari bersembunyi di belakang sebuah kendi. Belum berhenti jantungnya berdebar, ia mendengar ada suara lagi yang memanggil, namun
kali ini memanggil suara, "Siapa gerangan? Umang, umang, tolong aku." Terdengar suara gonggong meminta tolong kepada umang-umang, dan dengan sangat jelas terdengar di telinga umang-umang. Ternyata tadi gonggong mendengar, namun umang-umang dipanggil oleh anak nelayan di balik kendi. Setelah umang-umang mengetahui bahwa gonggong ada di dalam kendi, mulai mencari tali secara sembunyi-sembunyi agar tidak terlihat oleh anak nelayan. Ia pun kemudian menemukan sebuah tali, kemudian mendekati kendi, melemparkan tali ke dalam kendi. Ia minta agar gonggong segera memegang tali dan keluar dari kendi. "Temanku, ayo cepat pegang tali," perintah umang-umang sambil sekali-kali menoleh ke arah anak nelayan. Gonggong mendengar tanpa berpelamat waktu, ia pun cepat menyentuh ujung tali dan memegang erat-erat tali tersebut. Setelah beberapa saat umang-umang berjuang menarik tali, akhirnya gonggong bisa keluar dari kendi. Mereka berdua berpelukan, mereka juga menangis karena bahagia dan gembira. Semakin cepat langkah anak-anak nelayan mendekati mereka, maka secepat itu pula mereka meninggalkan tempat itu lalu kembali ke rumah. Rumah mereka tak henti-hentinya mengingat kejadian tadi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka tertangkap. Umang-umang dan gonggong saling berjanji agar saling menasihati, saling mengingatkan, dan saling menghargai. Ada pendapatnya. Mereka juga berjanji akan menjadi teman selama-lamanya dan saling mengutamakan serta saling membantu setiap hari. Mereka selalu bersama mencari makan, membuat rumah satu untuk tinggal berdua. Akhirnya umang-umang dan gonggong hiduplah bahagia. Hasil dari cerita ini tadi mengingatkan kita bahwa jangan terlalu berani, jangan terlalu percaya diri, karena keberanian dan percaya diri kita akan bisa menghancurkan hidup kita atau mencelakakan kita. Jadi jagalah kebersihan, cuci tangan sebelum makan agar kita senantiasa sehat jasmani rohani.